Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya dengan lanjutan materi yang kemarin pada pembelajaran matematika, yaitu bilangan berpangkat 0. Pada setiap bilangan berpangkat dengan 0, hasilnya selalu 1. Jadi, semua bilangan berapapun jika pangkatnya 0, hasilnya akan 1. Oke ya, 1 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. 25 pangkat 0 tetap 1. Contohnya, hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, pada pembagian, bagi 3 pangkat 4, 81, dibagi 3 pangkat 4, 81, hasilnya tetap 1. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan rumus pada pembagian bilangan berpangkat. Jika pada pembagian pangkatnya dikurangi, berarti 3 pangkat 4 dikurangi 4, yaitu pangkat 0. 3 pangkat 0 hasilnya akan tetap 1. Oke ya, tunjukkan hasil paling sederhana dari 6. P pangkat 2 dibagi dengan 4P dikali dengan 2P. Apakah yang akan terjadi? Nah, dari sini ya, hasilnya adalah 3/4 P pangkat 0. Pangkat 0 hasilnya 1, berarti tetap 3/4. Lanjut, bilangan berpangkat negatif. Sifat bilangan berpangkat negatif, berapakah hasil dari 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 7? Oke ya, karena pembagian berarti sama saja pangkatnya dikurangi, berarti menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 7, menjadi 2 pangkat negatif 4. Apakah yang akan terjadi? Dengan cara 1 dan cara 2 didapat 2 pangkat negatif 4, berarti menjadi 1/16. Perhatikan bahwa 2 pangkat 4 yaitu 16, maka 2 pangkat negatif 4 sama saja dengan 1/2 pangkat 4, berarti menjadi 1/16. Dari contoh di atas, maka kita dapatkan bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Kalau A pangkat negatif 1 berarti sama saja 1/A pangkat negatif 1. Sama saja dengan 1/A. Contoh selanjutnya kita perhatikan, ada 2 soal. Yang pertama ada 2Y pangkat negatif 8 dan 4/3 pangkat negatif 2. Kita perhatikan satu persatu. Oke ya, 2 pangkat negatif 8 hasilnya akan 2/Y pangkat 8. Soal yang kedua, kita perhatikan kembali. Oke ya, hasilnya adalah 36. Bilangan rasional berpangkat bulat. Ingatkah kalian, jika ada bilangan pecahan berpangkat A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dan jika A per B pangkat negatif N, maka pecahannya kita balik karena kita rubah menjadi pangkat positif. Menjadi B pangkat N per A pangkat N. Hitunglah dari 3/4 pangkat 2, maka hasilnya menjadi 9/16. Tentukanlah hasil paling sederhana dari, kita perhatikan soalnya, untuk A, 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Kita perhatikan, nah hasilnya adalah 1/128. Oke ya. Jawaban yang B, kita perhatikan pangkatnya negatif,
Kalau pangkatnya negatif, kita selanjutnya contoh yang B. Oke ya, 5/6 pangkat negatif 2. Karena pangkatnya negatif, maka kita rubah menjadi pangkat positif ya. 5 pangkat negatif 2 berarti sama saja dengan 1/5 pangkat 2 dibagi, karena per itu sama saja dengan bagi, 1/6 pangkat 2, maka akan menjadi 1/5 pangkat 2 bagi, pada bilangan pecahan dirubah menjadi perkalian, berarti menjadi 6 pangkat 2, yaitu 6 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Oke ya, hasilnya adalah 36/25. Kalau kita gunakan rumus, berarti langsung dibalik saja, 6-nya di atas, 5-nya di bawah pangkat 2. Sama kan ya? Oke, lanjut. Kita perhatikan saja contohnya. Nah, hasilnya akan menjadi D per E pangkat 5 dikurangi 5. Berarti D per E pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke ya. Cara yang kedua. Nah, hasilnya akan tetap 1. Yang kedua yaitu bentuk akar dan pangkat pecahan. Bentuk akar atau akar pangkat 2. Pasti semuanya sudah pernah kan ya belajar akar-akaran. Oke, materi pada kelas sebelumnya pasti kita sudah belajar mengenai akar. Bentuk akar, akar pangkat 2. Pada perpangkatan dan pengakaran selalu berhubungan sebagai berikut. A pangkat 2 sama dengan B. Maka akar B pangkat 2 sama dengan A. Contohnya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Akar pangkat 2 dari 36 atau akar 36 itu sama dengan 6. Jadi kebalikannya ya, akar dan pangkat adalah kebalikan. Contoh, tentukan hasil perpangkatan berikut. Ada 3 soal. Akar 49, 7. Akar 121, 11 ya. Akar dari 5 berapa? Nah, 2,23666 dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Dari contoh di atas kita dapatkan bahwa akar 49,7, akar 121,11 dan akar 5 adalah 2,236666. Maka didapatkan bilangan yang hasil pengakarannya tidak dapat ditunjukkan dengan tepat disebut adalah bentuk akar. Ya, jadi akar 5 karena hasilnya tidak tepat maka disebut bentuk akar. Dan yang akar dari 49 itu sama dengan 7 disebut bukan akar. Yang disebut bentuk akar adalah akar 2, akar 3, akar 7, dan lain-lain. Ya, oke. Dari sini ada yang kalian tanyakan? Oke ya, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.